Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, keluarga adalah unit terkecil di dalam masyarakat. Dalam sebuah keluarga ada papa, ada mama, ada anak-anak, bahkan juga ada anggota-anggota keluarga yang lainnya. Keluarga adalah basis utama dalam menghasilkan generasi-generasi muda yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Untuk membuktikan hal ini, maka pendidikan dalam keluarga tidak boleh diabaikan. Tema minggu kita, pendidikan dalam keluarga, berdasarkan kitab Amsal pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, akan menuntun kita untuk memahami pentingnya pendidikan dalam sebuah keluarga. Dalam Alkitab banyak memberikan contoh tentang penyelenggaraan pendidikan keluarga yang sangat menginspirasi. Contoh Bapak Ibu Saudara, Timotius. Ia adalah produk dari sebuah pendidikan keluarga yang patut untuk ditiru. Lois, neneknya, dan Eunike ibunya mewariskan iman kepada Timotius melalui pendidikan dalam keluarga. Bahkan dalam kehidupan masa kini pun banyak contoh dan pengalaman konkret yang memperlihatkan kuatnya pengaruh pendidikan dalam keluarga bagi anak-anak kita, terutama dalam hal menanamkan nilai-nilai moral dan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam peran kita sebagai orang tua, jika kita terus menanamkan nilai-nilai hidup yang baik kepada anak-anak kita, jika kita mampu memberikan didikan-didikan yang benar kepada anak-anak kita, maka kehidupan anak-anak ini akan menjadi baik di kemudian hari. Karena itu diharapkan juga bagi anak-anak kita untuk bisa mendengar setiap didikan orang tua, tetapi juga menerima teguran-teguran untuk memperbaiki. Itu jauh lebih penting. Firman Tuhan dari Amsal pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ini memberikan pengertian bahwa kita perlu teguran. Teguran yang dimaksudkan adalah untuk memperbaiki diri. Orang yang mau memperbaiki diri adalah orang yang mau menerima setiap teguran. Orang yang mau memperbaiki diri adalah orang yang mau mendengar setiap nasihat. Dikatakan di sana bahwa orang sombong tidak senang, orang sombong tidak suka kalau dikoreksi. Tetapi orang yang murah hati akan dengan tulus menerima kritikan, dan itu dianggap sangat bermanfaat. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Lalu di Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Karena itu dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa orang yang mengabaikan didikan dan pengetahuan disebut sebagai orang yang hidup dalam kefasikan, tidak akan bertahan lama. Sedangkan orang benar adalah orang yang mencintai didikan dan pengetahuan, akan memiliki fondasi yang kokoh. Amsal pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ini mengajarkan pentingnya membangun karakter yang kuat dan berbasis pada kebenaran Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tanggal 23 Juli adalah Hari Anak Nasional. Perayaan Hari Anak Nasional ini dirayakan untuk mengingatkan
semua kalangan gereja, keluarga, masyarakat untuk menaruh perhatian kepada anak-anak. Dalam arti bahwa anak Indonesia, anak GPI Papua adalah anugerah Allah, pewaris kehidupan masa depan. Dengan demikian anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya. Sebab masa depan bangsa, masyarakat, gereja, dan keluarga ada di tangan anak-anak kita. Karena itu anak-anak perlu untuk mendapatkan bekal hidup yang baik melalui pendidikan, dan setiap keluarga Kristen bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dalam keluarga itu. Pendidikan di dalam keluarga harus menjadi yang utama dan lebih diprioritaskan pada kematangan iman dan moral anak-anak kita. Pendidikan dalam keluarga harus berfokus pada pembentukan karakter yang baik dan yang berintegritas. Dalam hal ini orang tua harus mampu mengajarkan kepada anak-anak untuk hidup jujur, untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Orang tua harus mengajarkan kepada anak tentang pentingnya iman dan kebenaran firman Tuhan. Orang tua harus mengajak anak untuk membaca Alkitab bersama, berdoa bersama, tetapi juga mengajak anak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Orang tua hendaknya memberi teladan dalam menampilkan nilai-nilai hidup yang baik bagi pertumbuhan iman anak. Sebab nilai-nilai hidup yang baik yang kita berikan kepada anak-anak kita, itu juga akan mereka bawa menuju masa depan mereka. Pendidikan dalam keluarga sangatlah penting. Karena itu jangan pernah kita abaikan tanggung jawab kita dalam mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita akan menjadi baik atau tidak baik sangat tergantung dari upaya orang tua dalam menanamkan nilai-nilai firman Tuhan dalam diri seorang anak. Ingat bahwa didikan, ajaran, perhatian, dan doa adalah warisan-warisan rohani yang jauh lebih berharga dari yang lainnya. Amin.